ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, ye, oh jamaah, Ye, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Silakan Sayyidina duduk, Bu. Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Silakan guru-guru tercinta, Tunggu ibu dulu, semua. mau Kenapa? nyapa nih? Boleh dong. Selamat menjalankan ibadah puasa. Masya Allah. Alhamdulillah. Semangat, semangat. Iya dong, harus semangat. Oke. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Nah, Ustadz Maulana, kita mau tanya dulu dong sama jamaah yang ada di rumah yuk. Jadi kira-kira mau tanya sama bapak-bapak atau ibu-ibu Ustadz? Bapak-bapak, ibu-ibu lagi nonton nih. Nah, Silakan. kira-kira nih, Pak, jujur ya Pak, kalau lagi capek kerja, terus pulang ke rumah, dengar anak panggil ayah, itu capeknya hilang nggak kira-kira? Nanyanya sama bapak-bapak. Bapak-bapak. Silakan Ustaz. Bukan manggilnya ayah, manggilnya ayah. Oh, ya Gitu. Langsung hilang. Masya Allah. Nah, sesuai banget nih sama tema kita hari ini, yaitu cinta ayah sepanjang masa. Boleh dong sekali lagi tepuk tangannya yang meriah untuk tema kita hari ini. Tapi sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, akan ada video yang mau kita tonton bersama nih jemaah tentang perbedaan minta uang ke bapak dan ke mama. Seperti apa? Berikut tayangannya. Apa coba? Kenapa coba? Ustaz? Kenapa lebih mudah meminta uang kepada ayah? Karena ayah berpikir besok masih ada. Tapi kalau meminta kepada ibu, kenapa agak tahan-tahan dan banyak omelannya? Karena berpikir belum tentu ada uang besok. Oh, karena memang Itu beda ibu tuh kan pemikiran. mengatur semua keuangan keluarga gitu ya Ustadz ya. Nah Ustadz Maulana Saskia mau tanya sama Ustadz. Jadi seringkali sosok ayah ini digambarkan sebagai ATM berjalan gitu Ustadz. Atau tur donatur ya. Nah dicari kalau butuh uang aja. Lalu bagaimana agar para ayah tidak melupakan kewajibannya yang tidak hanya untuk memenuhi nafkah saja. Mohon izin tausiahnya Ustadz Maulana. Makasih banyak Saski. Izin Ustazah Ramla ya, Masya Allah bajunya. Masya Allah. Bagus banget. Ustazah. Jamaah. Ye, Jamaah. ye. Ketahuilah seluruh amal ibadah di bulan suci Ramadan dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Begitu pula para ayah-ayah yang lagi bekerja, pahalanya 70 kali lipat, berbaginya juga 70 kali lipat. Pertanyaannya, bagaimana supaya sosok yang namanya ayah itu tidak hanya sekedar menjadi ATM berjalan, tapi dicari pada saat apa? Bisa memenuhi kebutuhan nafkah. Mau tahu nggak nafkah itu apa? Kebutuhan. Tuh, 2, 3. Kebutuhan. Coba diulang. Kebutuhan. Sekali lagi. Kebutuhan. Apa itu kebutuhan? Semua kebutuhan. Baik itu kebutuhan sandang, pangan, papan. Dalam kebutuhan lahiriah. Ada juga kebutuhan yang bukan lahiriah tapi batin. Perhatian, kasih sayang, waktu. Maka seorang ayah harus menyiapkan waktu untuk anak. Waktu untuk anak, untuk bersama dengan anak. Ada seorang anak bertanya, Abah, Bapak, Ayah, berapa gajinya ayah? Sebulan, sekian. Kalau begitu, anak itu membagi. Oh ternyata kalau saya mau bermain sama ayah, aku harus bayar sekian sama ayah. Karena setelah saya bagi, sebulan itu ada sekitar 20 hari kerja. Karena 5 hari kerja seminggu, 20 dibagi 8 jam. Oh aku bagi. Jadi langsung bilang, aku lagi menabung untuk membeli waktunya ayah. Sedih nggak itu? Sedih. Makanya seorang ayah siapkan waktu buat anak. Supaya anak bukan hanya mencari ketika dia lagi butuh duit. Tapi ketika dia mencari perhatian. Yang kedua, seorang ayah bukan hanya memberikan waktu. Tapi memberikan kehormatan, kemuliaan. Maaf bapak-bapak yang di rumah. Kita itu banyak belajar kepada anak sebenarnya. Saya itu banyak belajar sama anak.
Anak saya hari ini saya dapat pelajaran apa? Kedisiplinan dari anak. Oh, keceriaan. Kepada semua ayah dimanapun berada. Kalau ada anak mau ikutkan. Ada masa nanti kita ajak ikut dia tidak mau lagi. Karena dia sudah pada sibuk dan punya kegiatan tersendiri. Satu, waktu kehormatan memuliakan anak. Bukanlah suatu kehinaan jikalau seorang orang tua minta maaf sama anak. Bukanlah suatu kehinaan kalau seorang orang tua minta tolong sama anak. Nak, tolong nak, ambilin aku ini. Jangan hanya sekadar suruh, minta tolong. Apalagi Masya Allah, Tabarakallah, ada dua. Ada namanya punishment, ada namanya award. Apa? Reward. Punishment dan reward. Reward. Allah aja kasih pahala. Allah aja kasih pahala. Kenapa kita tidak kasih? Dia atam Quran, kita kasih hadiah. Dia puasa Ramadan, kenapa kita kasih hadiah? Reward. Reward. Susah ya? Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Boleh tepuk tangannya jamaah. Nah tadi Saskia tanya sama Ustadz Maulana, sekarang sama Ustadz Syam. Mohon izin Ustadz Syam. Siap. Jadi Ustadz Syam, di dalam Al-Quran banyak sekali dialog antara ayah dan anak seperti Luqman Al-Hakim atau mungkin dialognya Nabi Ibrahim. Tapi, kenapa Al-Quran lebih sering membahas dialog antara ayah dan anak, bukannya ibu dan anak? Nah, mohon izin tausiahnya Ustadz Syam. Terima kasih Saski, tapi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Ramla, para alim ulama, para jamaah yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Jamaah. Yeay. Lebih sering ngobrol sama siapa, Bu? Sama emak atau sama bapak? Coba tanya deh satu orang deh. Ini ibu, sini bu. Sini bu, jangan malu-malu ibu. Temenin saya ibu, Masya Allah. Waktu kecil dulu ibu lebih sering ngobrol sama bapak apa sama emak? Sama emak. Sama emak. Sekarang anak-anaknya ibu lebih sering ngobrol sama bapaknya atau sama emaknya? Sama emaknya. Bapaknya kemana? Almarhum. Almarhum. Ya kalau mau ngobrol juga susah ya bu ya. Dulu Bapak ibu salah nanya. pas masih ada. Nanya yang sama yang tua. Iya benar juga Subhanallah. sih. Allahumma Ya fillahu Allah, warhamhu Rabbi. wa'afihi wa'fu anhu. Tapi waktu beliau masih hidup sering gak ngobrol sama anaknya? Enggak. Enggak juga, subhanallah. Dan ternyata dalam Al-Quran mestinya ayah itu lebih sering ngobrol sama anaknya. Terima kasih banyak ibu, silakan duduk kembali. Masya Allah. Jamaah. Yeay. Ada 14 kali kurang lebih yang dicatat Al-Quran interaksi ayah dan juga anak. Tapi ibu ndak demikian. Interaksi daripada ayah dan anak. Ada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya, Nabi Yakub alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam terhadap ibunya, kalau ini terhadap ibunya. Kemudian ada Maryam dengan bapaknya, subhanallah. Luqmanul Hakim, khusus satu surah itu tentang ayah dengan anak. Apa hikmahnya? Satu, untuk memastikan bahwa yang paling bertanggung jawab atas kehidupannya anak fid dunya wal akhirah adalah seorang bapak. Siapa yang tanggung jawab bu? Bapak. Kemudian yang kedua, menjelaskan bahwasanya yang paling pantas mengajarkan kepada anak ilmu agama tentang ibadah, pengenalannya kepada Allah adalah seorang ayah. Yang ketiga, yang paling bertanggung jawab atas nafkahnya adalah seorang ayah. Maka dialah pendidik, dialah penanggung jawab fid dunya wal akhirah. Dan dia pula lah yang akan tahu penerusnya ini meneruskan kebaikannya ataukah tidak. Sehingga banyak sekali Al-Quran menjelaskan dialog antara seorang ayah dengan anaknya. Kemudian bagaimana Al-Quran menjelaskannya? Agar ayah ini banyak berpartisipasi. Banyak dia berpartisipasi dalam kegiatan anaknya. Bukan hanya dari belakang. Saya udah capek kerja, kamu aja yang ngurus sekolahnya anak-anak. Saya udah cari duit. Subhanallah. Yang diminta oleh Al-Quran kepada seorang ayah adalah banyak berpartisipasi dalam kehidupan anak-anaknya. Sehingga anaknya tidak kekurangan kasih sayang, tidak kekurangan perhatian, tidak kekurangan doa dari orang tuanya. Ibunya mungkin menangis mendoakan anaknya karena diijabah doanya. Tapi seorang ayah mesti senantiasa hadir dalam kehidupan anak-anaknya. Ini ceramah buat saya sendiri karena saya juga seorang ayah. Masya Allah. Untuk Masya Allah. kita semua sebagai perenungan dan juga bapak ibu
para Gen Z yang sedang menyaksikan Islam itu indah, saksikan sampai selesai biar bulan Ramadannya bukan hanya bulan puasa tapi bulan tarbiyah, bulan belajar dalam rumah tangga. Masya Allah, boleh tepuk tangannya dulu dong jamaah. Sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, akan ada video yang mau kita tonton bersama nih jamaah. Tentang diam-diam ayah bikin kue ulang tahun buatku. Seperti apa? Berikut tayangan. Wah, how lucky she is. Itu loh, ibaratnya ayah tuh gak semuanya bisa mengungkapkan perasaannya kayak gitu. Kadang memang ada sosok ayah yang gengsi atau mungkin susah aja sebenarnya mengutarakan perasaannya. Terus gimana dong cara sosok ayah menunjukkan rasa kasih sayang walaupun terlihat dingin di luarnya gitu Ustadz. Mohon izin penjelasannya Ustadz. Terima kasih Kasas kita guruku Ustadz Maulana Ustazah Romlah jamaah. Yeay. Ada nggak ibu-ibu di sini yang bapaknya pendiam? Ada, Subhanallah. Pasti ada. Ada nggak yang bapaknya jarang ngomong? Ada pasti. Tidak pernah mengucapkan I love you. Tidak pernah mengucapkan aku sayang anakku. Tidak pernah mengucapkan anakku bapak bahagia. Ada seorang laki-laki yang susah untuk ngomong, susah untuk mengungkapkan. Bahkan baru terungkap di zaman-zaman akhir ini. Ternyata bahasa cinta, love language itu beda-beda. Ada orang yang love language-nya physical touch. Nggak suka ngomong tapi sukanya pegang. Selalu dipeluk anaknya. Kalau jalan digandeng anaknya. Ada orang sukanya ngomong aku sayang tapi nggak suka disentuh. Nggak suka dia disentuh, subhanallah. Ada orang yang tidak ngomong, tidak bicara, tidak sentuh. Tapi sukanya surprise. Tiba-tiba masak buat anaknya. Tiba-tiba dia beliin sesuatu buat anaknya. Pas anaknya minta dia nggak ngomong, bapak mau ini, nggak mau. Tiba-tiba langsung ada kado di depan meja anaknya. Nah, ini orang-orang yang bahasa cintanya surprise. Maka beda-beda bahasa cintanya orang tua terhadap anak-anaknya. Tapi para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang ada menonton Islam itu indah. Aku mau dong perwakilan anak di sini yang hadir nih, perwakilan ada yang masih hidup orang tuanya? Bapaknya masih hidup? Kalau teteh pengennya bapaknya gimana? Banyak ngobrol sama anaknya. Lebih suka ngobrol tetehnya. Ngobrol tapi nggak pernah dikasih hadiah nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ngobrol tapi nggak pernah dicium nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh, lebih suka ngobrol. Ada orang yang bahasa cintanya pengennya ngobrol. Berarti bapak jarang ngobrol? Iya, pendiam. Mau tahu nggak bagaimana cara bapak ngobrol? Gimana tuh? Pandang wajahnya, keriput di wajahnya, itulah ngobrolnya. Nah, bapak sudah tua. Mau tahu bapak ngobrolnya gimana? Pegang tangannya, kasarnya tangannya, itulah cara bapak ngobrol. Nah, bapak tuh sudah capek cari nafkah untuk kamu. Mau tahu caranya bapak ngobrol? Dia tidak ngobrol dengan kata-kata, tapi pandang matanya. Matanya yang dulu segar, sekarang sudah layu. Itulah caranya bapak ngobrol. Dia layu karena mencintai anak-anaknya. Dia sayu ketika memandang anaknya. Ya Allah, inilah anak yang dulu ku gendong, sekarang sudah besar. Bahkan sudah diambil oleh lelaki asing. Sudah menikah teh? Sudah. Tuh, bapak pandang kamu, inilah anakku yang saya dulu mandikan dia, saya gendong. Sekarang diambil sama lelaki yang baru dikenalnya. Sampaikan apa buat bapak? Ayah, walaupun ayah jarang ajak ngobrol aku sama adik-adik aku, semoga ayah selalu sehat, selalu tetap peduli sama anak-anaknya walaupun jarang diutarakan. Terus juga semoga panjang umur, sehat terus. Amin. Masya Allah, Amin, amin. barakallahu Masya Allah, fiki. terima kasih teteh saya. Terima Cantik, kasih teh. silakan kembali. Mudah-mudahan para anak pengertian. Kesimpulannya apa? Mudah-mudahan para anak dan para bapak pengertian bahwasanya bahasa cintanya orang berbeda-beda. Masya Allah, terima kasih banyak Sama-sama, Ustaz Syam. Boleh Saski. tepuk tangannya dong jemaah. Langsung saja kita mau panggil Ustadz Maulana. Di balik wajah ayah yang terlihat lelah. Nah, ini kelihatan lelah nggak ya? Enggak dong. Oh, enggak dong ya. Selalu ada doa yang diam-diam dipanjatkan untuk Ada. anaknya. Betul ya berarti Iya. Ustadz ya. Benarkah doa ayah memiliki jalur khusus yang cepat mustajab dibandingkan doa ibu? Iya. Mohon izin tausiahnya Ustadz. Selamat para ayah yang hari ini mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan apa? Lagi dibahas di Islam Tindak. Apa itu? Mohon maaf tanpa menggurui bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku Gen Z dimanapun berada. Siapkan catatan karena kita akan bahas lebih lanjut. Apa itu? Ternyata doa ayah itu penuh tanggung jawab. Ulangi, doa ayah penuh
Tanggung jawab. Sementara doa ibu penuh kasih sayang. Tanggung jawab itulah yang menyebabkan doa seorang ayah memiliki jalur khusus. Lelahnya, letihnya, disitulah doanya diijabah. Sebagaimana orang berpuasa, ada 3 waktu yang diijabah doa ketika orang berpuasa. 1 di waktu sahur, 2 ketika jelang buka puasa, dan yang ketiga adalah di tengah-tengah hari pada saat dia menjalankan ibadah puasa, dan di tengah hari itu dia kelelahan, disitulah doanya diijabah. Begitulah seorang ayah, lelah letihnya, disitulah yang menyebabkan doanya diijabah. Nabi tidak pernah mencium tangan pembesar. Nabi tidak pernah mencium tangan pembesar, Pak. Tapi Nabi pernah mencium tangan seorang pemecah batu karena kemuliaan tangannya. Dia lagi mencari. Karena tangan yang begini ini meminta ini yang dilarang. Yang tangan begini nih yang berusaha. Itu yang luar biasa. Apalagi kenapa doa ayah itu memiliki jalur sendiri? Karena memang pada dasarnya orang tua itu salah satu doa yang diijabah, di mustajab langsung tembus ke langit. Salah satunya adalah dari 3 orang tersalimi, orang musafir, dan termasuk orang yang kedua orang tua dalam hal ini ayah maupun ibu. Dan pertanyaannya, kemana kita minta doa? Kemana kita minta untuk didoakan? Jawabannya ke ayah. Tapi kalau ditanya kemana kita berbakti lebih dahulu? Ke ibu. Mau minta doa kemana dulu? Ke ayah. Karena doa itu ada 3 macam. Ada doa bentuk ucapan, ada doa bentuk perbuatan, dan ada doa bentuk isyarat. Sementara ayah memiliki 3 doa. 3 doa. Doa bentuk ucapan, iya saya doakan kamu nak. Itu doa. Apalagi yang kedua, doa bentuk perbuatan, aksi. Aksi dan isyarat. Isyarat. Mohon maaf, Bapak itu tidak ngobrol, tapi langsung aksi. Makanya inilah yang membuat ayah itu memiliki doa yang diijabah tersendiri jalur. Apalagi seorang ayah adalah imam. 2, 3 imam. Maka imamlah itulah yang memimpin doa, dan ibu adalah mengaminkan doa sang ayah. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Keren ya, memang ayah sama ibu itu punya perannya masing-masing yang insya Allah dua-duanya itu patut kita mintakan doa ya Bu ya, betul ya? Betul. Jamaah. Sekarang kita mau kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di studio untuk bertanya. Karena kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau tanya angkat tangannya Bu. Silakan Ibu cantik, boleh ikut ke tengah ya Bu. Sini Bu. Boleh Ustazah, boleh ikut ke depan. Tanyanya sama siapa dulu? Oh, maunya ditanya sama siapa? Boleh dipakai mic-nya dong Ibu cantik. Sama siapa Bu? Ustazah Assalamualaikum Ustazah Romla. Oh ya Allah. Ustazah, ayo dipanggil Ustazah, izin Ustazah. Nama saya Komala Sari dari Masjid Talim Mad'atus Solihah. Mad'atus Solihah. Jadi aku yang hafal ya jamaah ya. Coba, boleh tepuk tangannya dulu dong biar semangat Ibu. Silakan mau tanya apa? Iya, lelah pasti. Iya nggak apa-apa. Mau tanya apa Ibu cantik silakan. Jika ada seorang ayah yang tidak mau mengakui bahwa dia adalah anaknya, apakah wajib? Jika suatu saat ayahnya datang, anaknya tidak peduli. Wajib atau wajar kira-kira Bu? Wajar. Oh wajar dong, jangan Iya. diwajibin Bu, kasihan kalau kayak gitu. wajib anak tidak peduli Bu? Iya betul. Wajar. Oke, terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya. Wassalamualaikum. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu kembali ke singgasananya Ibu Terima kasih, cantik. Bu, pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Masya Allah. Sekarang kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Masih semangat ya puasanya Bu ya?
Masih. Masya Allah ya Rahmannya Karim. Dan juga para jamaah yang ada di rumah, mudah-mudahan masih semangat, masih istiqomah dalam mengerjakan aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan. Terutama para ayah, para abah, para bapak, Masya Allah, yang tetap menjalankan kewajibannya sebagai ayah, sebagai pemimpin, sebagai pelindung untuk anak-anaknya. Pertanyaannya tadi, apakah wajar seorang anak tidak peduli kepada ayahnya karena ayahnya dulu menelantarkan? Tuh, 2, 3. Menelantarkan. Coba diulang. Menelantarkan. Saya udah mirip-mirip Ustadz Maulana ini ya. Masya Allah. Masya Allah. Ya Allah. Tidak peduli apakah wajar. Secara psikologi itu namanya ada timbal balik. Ada yang namanya mohon maaf karena apa? Siapa yang menanam, dialah yang menuai. Karena seorang ayah mohon maaf dia tidak peduli melantarkan anaknya. Jadi anaknya merasa apa? Oh, saya dulu nggak dipeduluin sama bapak saya. Saya dulu mohon maaf ditelantarkan oleh bapak saya. Kenapa saya harus sayang kepada dia? Kenapa saya harus peduli kepada dia? Tetapi nih para anak mohon maaf yang ditelantarkan oleh ayahnya. Rasulullah mengingatkan kepada kita, la yarghabu min abaikum. Janganlah engkau sekali-kali tidak peduli kepada ayahmu, membenci bahkan kepada ayahmu. Min abaikum wa man raghiba an abihi fahuwa kufrun. Barang siapa yang membenci di dalam hatinya ada kebencian terhadap ayahnya, karena apapun faktornya, maaf, mungkin dulu ayahnya, bapaknya tidak peduli, mungkin ada sebabnya yang kita tidak ketahui. Mungkin ada alasan yang mungkin anak-anak mohon maaf tidak perlu mengetahuinya. Kita tidak tahu, tapi ketika dia datang kepada kita, wahai anak-anakku sekalian, Masya Allah, jangan ada rasa benci terhadap ayahmu. Apapun kondisi ayahmu, bagaimanapun sikap ayahmu, dia tetap adalah ayahnya. Dia tetap adalah ayahmu, maka apa? Sayangi dia, peduli dengan dia, kasihi dia, komunikasi yang baik, dan tetap mendoakan yang terbaik untuknya. Kenapa? Karena ayah adalah orang tua kita dan menjadi pintu surga untuk kita. Masya Allah, Masya terima Allah. kasih banyak Ustazah. Boleh tepuk tangannya dulu dong jamaah. Masya Allah. Jamaah. Yeah. Sepertinya ada magnet di sebelah kanan. Kira-kira mau bertanya yang mana? Yang mana? Yang mana? Iya, silakan. Bu. Mau Sini, apa sini Bu? Mau tanya, Ya. Ustadz. Kalau seorang ayah dekat sama anaknya nggak ada rasa takutnya, merasa itu apa lembek gitu. Oh, misalnya anak sama ayah terlalu akrab gitu Iya. ya. Terus jadinya ayahnya seperti tidak bisa tegas gitu Iya. sama anak. Apakah ayahnya jadi lembek gitu? Iya. Oh gitu. Itu gimana? Apa jangan-jangan malah ayah deket sama anak karena ayah terlalu nggak tegas, jadi lembek sama anaknya? Saya mau Ustaz? nanya, kalau ibu dekat gak sama ayah? Saya enggak. Kenapa? Saya sama nenek dulu. Tinggalnya sama nenek? Iya. Ayah lagi nonton? Kayaknya Nonton. Coba sapa ayah. Kangen gak sama ayah? kangen. Coba ngomong. Ayah, semoga ayah selalu sehat dan selalu jaga kesehatan. Amin. Doakan semoga panjang umur, sehat selalu. Apa yang dikangenin dari sosok seorang ayah? Kebersamaannya. Kebersamaannya. Terakhir kali ketemu ayah kapan Ibu izin ya? Saya kan di Sumedang, orang tua saya di Ciamis, jadi jarang ketemu. Jarang ketemu. Apa makanan favorit ayah? Singkong kayak gitu. Aduh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi kira-kira Aku bisa gimana? saingan sama bapaknya. Karena aku juga suka makan singkong. Ya Allah. Jadi turun. Ustadz kenapa? Mau nggak nih buat ayah-ayah yang di rumah nih lagi nonton? Mau nggak dekat tapi tidak terlalu dianggap lemah? Kita bahas setelah yang satu ini. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.